Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari selebgram asal Palembang yang menerima 3,67 miliar dari anak buah gembong narkoba Freddy Pratama. Selebgram asal Palembang Adelia Putri Salma menerima total transferan dari suaminya Kadafi alias David selama di jeruji besi mencapai 3,67 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum Eka Afrianti mengatakan Kadafi alias David, anak buah dari gembong narkoba Freddy Pratama, merupakan suami dari selebgram Adelia Putri Salma telah melakukan transfer dana hasil menjual narkotika sebesar 3,67 miliar. Adelia menerima uang tersebut dari 4 rekening. Eka mengatakan uang miliaran yang diberikan oleh terdakwa diantaranya rumah mewah hingga kendaraan mewah, termasuk barang branded yang dikenakan oleh terdakwa juga dari hasil TPPU. Adapun 20 juta per minggu, selebgram asal Palembang, Sumatera Selatan Adelia Putri Salma menghadiri sidang dakwaan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jaksa penuntut umum Eka Aftarini membacakan sidang dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Lingga Setiawan. Jaksa Eka menyebutkan Adelia Putri Salma dalam dakwaan tersebut menerima uang dari suaminya Kadafi alias David dari dalam lapas Banyuasin Sumsel yang merupakan anak buah dari gembong narkoba Freddy Pratama. Adelia terima uang kisaran 15 sampai dengan 20 juta setiap 2 pekan untuk biaya hidup sehari-hari. Adelia menerima transferan dari suaminya dari dalam lapas. Berita selanjutnya, Gubernur Arinal Junaidi panen kopi Arabica di Lampung Barat. Gubernur Arinal Junaidi berkunjung ke Lampung Barat dalam rangka memanen kopi Arabica bersama petani di kabupaten setempat. Kegiatan panen kopi Arabica itu diketahui oleh Gubernur Lampung, yakni Arinal Junaidi, di kebun milik Ahmad Supriyadi di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Dalam kegiatan itu, Gubernur Arinal mengapresiasi petani yang berani menanam kopi Arabica di Lampung Barat. Arinal mengatakan kebun kopi Arabica dapat tumbuh dengan baik dengan ketinggian lahan sekitar 800 meter ke atas. Dirinya menambahkan, jika petani dapat memaksimalkan kopi Arabica ini, tentunya dapat menjadi hal yang baik dan juga dapat bersaing di pasaran. Karena menurutnya, permajaan yang menghasilkan kualitas kopi Arabica ini dapat bersaing dengan hebat. Sementara itu, PJ Bupati Lampung Barat Nukman yang didampingi Arinal mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemprov. Saya akan undang beliau. Panen perdana kapan? Kalau yang sana 2 tahun lagi, Pak, yang bawah. Yang ini? Kalau yang ini sekarang ini, Pak. Kalau berikutnya mungkin di bulan Agustus. Pada Eka Vivi. Kalau mau jalan-jalan atau lebih penting, Pak? Ya udah. Di Indonesia, Pak. Ya. PT Pupuk Indonesia siapkan 293 ton pupuk subsidi di Bandar Lampung. Eko menerangkan pupuk subsidi ini dapat dibeli oleh petani Bandar Lampung melalui 2 kios yang berada di Raja Basa dan juga Tanjung Senang. Pupuk subsidi ini dapat dibeli oleh petani dengan harga 2.250 pupuk urea per kilo. Untuk juga ia memaparkan alokasi pupuk bersubsidi di Bandar Lampung tidaklah terlalu banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Lampung. Pasalnya lahan pertanian di Bandar Lampung ini terbilang tidak luas. Sementara dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkot Bandar Lampung, Erwin, mengatakan mulai besok pupuk subsidi ini sudah dapat dibeli oleh petani di Bandar Lampung. Erwin juga menerangkan, petani yang mendapatkan subsidi di area Bandar Lampung mencapai 755 orang. Sementara untuk lahan pertanian paling luas di Bandar Lampung berada di Kecamatan Raja Basa. Penyaluran sudah bisa dijalankan, petani boleh
sudah bisa mengambil pupuk untuk musim tanam di tahun ini. Jadi syaratnya hanya petani membawa KTP. Dan harapan kita ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanismenya. Dan pupuk ini juga artinya petani tidak akan mungkin tidak dapat kalau dia sudah terdaftar di dalam aplikasi tersebut. Untuk petani di Bandar Lampung ada berapa banyak sih? Petani yang mendapatkan pupuk subsidi itu jumlahnya ada 50 kelompok ya, dengan petaninya 755 orang. Ya, memang petani kita nggak banyak kan, karena luas kita juga terbatas gitu. Makanya Damkaramat evakuasi ular 4 meter masuk ke dalam rumah warga Kalianda. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkaramat Lampung Selatan membantu menangkap ular di rumah warga yang bernama Ozi di perumahan Hartono Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 29 Januari 2024. Diketahui bahwasannya ular ini berjenis sanca kembang yang memiliki panjang kurang lebih 4 meter, berada di dalam rumah warga perumahan Hartono Waiurang sekitar pukul 19.40. Dari Kabid Kebakaran dan juga Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapatkan laporan adanya ular yang masuk ke dalam rumah warga. Mendapati laporan adanya ular tersebut, petugas menuju ke lokasi. Petugas berjumlah 7 orang menggunakan APD lengkap dan membawa tongkat ular. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mengevakuasi ular tersebut. Dengan menggunakan tongkat ular, petugas berhati-hati menangkap ular. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya bisa menangkap ular yang memiliki corak kembang tersebut. Antisipasi DBD, Dinkes dan Damkaramat Lampung Selatan Lukman Foge. Antisipasi menambah adanya wabah DBD, Dinas Kesehatan atau Dinkes bersama Damkaramat Lampung Selatan melakukan fogging ke sejumlah sekolah di Kalianda. Diketahui data Dinkes setempat sebanyak 17 kasus DBD tercatat di Lampung Selatan hingga Senin 29 Januari 2024. Menurut data Dinas Kesehatan Lampung Selatan, kasus terbanyak ini ditemukan di Kecamatan Ketapang. Dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Jamaluddin menjelaskan pihaknya bersama Puskesmas Waiurang dan dibantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan penyuluhan dan juga mengedukasi dalam rangka pencegahan DBD dan cikungunya dalam upaya tindakan preventif dan promotif. Pihaknya menghimbau kepada Premkos, Kasseling dan juga PJ DBD di setiap desa untuk melakukan antisipasi timbulnya kasus DBD di masyarakat, terutama sebelum datang musim penghujan. Yang tengah ya, Bu? Yang dibuka itu kelasnya? Ya. Ini. Berita terakhir datang dari Diskes Pesawaran yang mengawasi calon jemaah haji yang idap penyakit diabetes mellitus. Dinas Kesehatan atau Dinkes Pemkab Pesawaran terus mengawasi calon jemaah haji yang idap penyakit diabetes mellitus. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurus Penyakit Diskes Pesawaran, Kris Manurung kepada Tribun Lampung pada Selasa 30 Januari 2024. Kris menerangkan pengawasan kesehatan tersebut dilakukan dengan memeriksa kesehatan kepada 183 calon jemaah haji di Pesawaran. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan diri dilakukan di Puskesmas Gedong Tataan dan Hanura pada 17 dan juga 18 Januari lalu. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan tersebut, pihaknya terus mengawasi dengan salah satu adalah merujuk ke rumah sakit dan dokter spesialis. Rujukan itu apabila nilai HbA1c pada calon jemaah haji melebihi ambang batas, sehingga tentu saja perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Nantinya bila CJH terindikasi dengan diabetes mellitus akan melakukan terapi yang salah satunya dengan diet. Yang digunakan untuk mengetahui apakah terindikasi penyakit diabetes mellitus atau DM. Terkait dengan pemeriksaan diabetes itu, apakah sudah ada pasien di tahun kemarin yang menderita juga? Karena pemeriksaan HbA1c ini baru dilaksanakan tahun ini, jadi ya tidak ada perbandingan gitu dari tahun kemarin sama tahun ini gitu. Memang segitu berbahaya penyakit diabetes ketika ada jemaah haji yang melaksanakan haji? Ya, khawatirnya ketika nanti ada penyakit, mungkin ada evaluasi dari tahun kemarin, mungkin ketika di Arab Saudi penderita diabetes mellitus ini mungkin mengalami proses kekambuhan atau apa gitu kan, jadi menjadi bahan evaluasi sehingga tahun ini menjadi salah satu indikator untuk pemeriksaan dan kita input lah, sedang kita rekap. Apakah ada pengawasan khusus bagi calon jemaah haji yang memiliki HbA1c? Tentunya ada pengawasan khusus. Jadi ketika dia memiliki nilai HbA1c-nya melebihi ambang batas, maka akan kita rujuk ke dokter spesialis, ke rumah sakit, pemeriksaan lanjutan. Karena akan diberikan terapi, terapinya bisa dengan diet ya gitu. Jadi dan terapinya itu juga akan berproses. Jadi paling lambat 1 bulan itu yang menjadi kendala kita. Jadi paling lambat 1 bulan, mungkin 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi akan dicek kembali setelah 1 bulan. Gitu. Dan kita sih berharap sebelum tanggal 12 Februari itu semua sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Karena pemeriksaan kesehatan ini syarat untuk. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.